Baik, perkenalkan nama saya Rafli Mardi Rahmat Ardiansyah Soekardi dengan NIM 2012. Di sini saya akan menjelaskan tentang POS pemrograman data terdistribusi. Soal yang pertama, buatlah program sederhana menggunakan MPSN dan MPRF. Jelaskan setiap baris kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Di sini include MPI.h ini adalah header file yang menyediakan fungsi-fungsi MPI. Yang kedua, include IOStream ini adalah header file yang menyediakan fungsi-fungsi input atau output standar. MPI ini adalah inisialisasi lingkungan MPI, rank atau size, variabel untuk menyimpan rank proses dan jumlah total proses. MPI rank, MPI convert, and rank mendapatkan rank dari proses saat ini. MPI size mendapatkan jumlah total proses. If size 2 memeriksa apakah jumlah total proses kurang dari 2. Jika iya, program tidak akan berhenti karena memerlukan setidaknya 2 proses. If rank 0, bagian ini akan dijalankan oleh proses dengan rank 0 dan rank 1. Integer data sama dengan 42. Di sini variabel data dengan nilai 42 akan digunakan oleh proses dengan rank 0. MPI send adalah di sini proses dengan rank 0 mengirim data ke proses dengan rank 1. Parameter pertama adalah alamat data yang akan dikirim. Parameter kedua adalah jumlah elemen yang akan dikirim. Parameter ketiga adalah tipe data yang dikirim. Parameter keempat adalah rank tujuan. Selanjutnya, std code. Sini untuk mengirim data. stdn di sini adalah pesan yang akan ditampilkan oleh proses dengan rank 0. Integer receive data, variabel untuk menyimpan data yang akan diterima oleh proses dengan rank 1. MPI ref adalah proses dengan rank 1 menerima data dari proses dengan rank 0. Parameter pertama adalah alamat buffer untuk menerima data. Parameter kedua adalah jumlah elemen yang akan diterima. Dalam hal ini, parameter ketiga adalah tipe data yang diterima. Parameter keempat adalah rank sumber. Parameter kelima adalah tag. Dalam hal ini adalah 0. Parameter keenam adalah communicator yang digunakan dalam hal ini adalah MPI convert. Parameter ketujuh adalah status yang digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan. Dalam hal ini MPI status ignore. MPI status ignore. Selanjutnya, std code digunakan untuk menerima data dari proses 0. stdn pesan yang akan ditampilkan oleh proses dengan rank 1. MPI finalize adalah terminasi lingkungan MPI. Return 0 adalah mengembalikan nilai 0 untuk menandakan program berjalan dengan sukses. Berikut adalah hasilnya jika program dijalankan. Baik, untuk soal yang nomor 2, buatlah program sederhana untuk membedakan point-to-point communication antara penggunaan explicit synchronization dan implicit synchronization. Jelaskan setiap baris script code yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan serta perbedaan antara penggunaan eksplisit dan implisit. Nomor 2, di sini yang pertama include MPI.h
adalah header dari file yang menyediakan fungsi-fungsi MPI. Yang kedua, input IOStream ini adalah fungsi header file yang menyediakan fungsi-fungsi input atau output standar. Yang ketiga, integer MPI init adalah inisialisasi lingkungan MPI. Selanjutnya, rank and size variabel untuk menyimpan rank proses dan jumlah total proses. Yang kelima, MPI comRank. MPI comRank di sini untuk mendapatkan rank dari proses saat ini. Selanjutnya, MPI comSize untuk mendapatkan jumlah total proses. If size2 memeriksa apakah jumlah total proses kurang dari 2. Jika iya, program akan berhenti karena memerlukan setidaknya 2 proses. Integer data 42, di sini variabel datang dengan nilai 42 yang akan dikirim dari proses 0 ke proses 1. Integer receive data, variabel yang akan digunakan untuk menyimpan data yang akan diterima. If rank 0, di sini bagian ini akan dijalankan oleh proses dengan rank 0 dan rank 1. Ini MPI send. MPI sign. Proses dengan rank 0 mengirim data ke proses dengan rank 1 menggunakan MPI send. Parameter pertama adalah alamat data yang akan dikirim. Parameter kedua adalah jumlah hal elemen yang akan dikirim. Parameter ketiga adalah tipe data yang dikirim. Parameter keempat adalah rank tujuan. Parameter kelima adalah tag, dalam hal ini adalah 0. Parameter keenam adalah komunikator yang digunakan dalam model ini adalah MPI convert. STD code di sini untuk mengirim data. STDN di sini untuk menerima pesan yang akan ditampilkan oleh proses dengan rank 0. MPI ref di sini adalah proses dengan rank 0 menerima data dari proses dengan rank 1 menggunakan MPI ref. Parameter pertama adalah alamat buffer untuk menerima data. Parameter kedua adalah jumlah elemen yang akan diterima. Parameter ketiga adalah tipe data yang akan diterima. Parameter 4 adalah ring sumber. Parameter kelima adalah tag, dalam hal ini adalah 0. Parameter keenam adalah komunikator yang digunakan. Parameter ketujuh adalah status yang digunakan untuk mendapat informasi tambahan. Dalam hal ini, MPI status ignore digunakan untuk mengabaikan proses. Yang selanjutnya, std code di sini digunakan untuk pesan yang akan ditampilkan oleh proses dengan rank 0. Selanjutnya, MPI ref proses dengan rank 1 menerima data dari proses dengan rank 0 menggunakan MPI ref. Parameter pertama adalah alamat buffer untuk menerima data. Parameter kedua adalah jumlah elemen yang akan diterima. Dalam parameter ketiga adalah tipe data yang diterima. Parameter keempat adalah rank sumber. Parameter kelima adalah tag. Parameter keenam adalah komunikator yang digunakan. Parameter ketujuh adalah status yang digunakan untuk menjalankan informasi tambahan. Dalam hal ini, MPI status ignore digunakan untuk mengabaikan status. Selanjutnya, std code. std code di sini untuk mengirim data, menerima data. STDN adalah pesan yang akan ditampilkan oleh proses dengan rank 1. MPI send di sini adalah proses yang dengan rank 1 mengirim data ke proses dengan rank 0 menggunakan MPI send. Selanjutnya, std code di sini juga sama, adalah untuk mengirim data. STDN adalah untuk menampilkan pesan oleh proses rank 1. Selanjutnya, MPI barrier adalah implicit synchronization menggunakan MPI barrier untuk memastikan semua proses telah mencapai titik sinkronisasi sebelum melanjutkan. Sini if rank 0, bagian ini hanya dijalankan oleh proses dengan rank 0. std code communication selesai. Pesan yang akan ditampilkan oleh proses dengan rank 0 setelah point-to-point communication selesai. MPI finalis adalah terminasi lingkungan MPI dan return 0 mengembalikan 0 untuk menandakan program berjalan dengan sukses. Berikut adalah hasil yang ditampilkan jika program tersebut dijalankan.
Selanjutnya, untuk nomor 3, buatlah program untuk implementasi collective communication dengan penggunaan global product dan jelaskan setiap baris code, script code yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Di sini include MPI h adalah fungsi header file yang menyediakan fungsi-fungsi MPI. Yang kedua, include.iostream adalah header file yang menyediakan fungsi-fungsi input atau output standar. Selanjutnya di sini MPI init adalah inisiasi lingkungan MPI. Integer rank size adalah variabel untuk menyimpan rank proses dan jumlah total proses. MPI comRank adalah untuk mendapatkan rank dari setiap proses. MPI comSize mendapatkan jumlah total proses into local value sama dengan rank tambah 1. Setiap proses memiliki nilai lokal yang berbeda. Dalam contoh ini dihitung sebagai rank plus 1. Integer global product sama dengan 0 adalah variabel yang akan digunakan untuk menyimpan hasil perkalian global. MPI reduce di sini menggunakan MPI reduce untuk mengumpulkan semua nilai lokal dan menghasilkan perkalian global. Parameter pertama adalah alamat data lokal yang akan dikumpulkan. Parameter kedua adalah alamat variabel yang akan menyimpan hasil perkalian global. Parameter ketiga adalah jumlah elemen yang akan dikumpulkan. Parameter keempat adalah tipe data yang akan dikumpulkan. Parameter kelima adalah operasi untuk digunakan. Parameter keenam adalah rank root yang akan menerima hasil perkalian. Parameter ketujuh adalah communicator yang digunakan. Selanjutnya, if rank di sini sama dengan 0. Bagian ini hanya dijalankan oleh proses dengan rank 0. Selanjutnya, std code di sini untuk mengirim pesan dan stdn pesan yang akan ditampilkan oleh proses dengan rank 0 menampilkan hasil perkalian global. MPI finalis di sini terminasi lingkungan MPI dan return 0 adalah untuk menandakan program berjalan dengan sukses. Berikut adalah hasilnya jika program dijalankan. Baik, di sini kita lanjut untuk nomor 4. Buatlah program sederhana untuk implementasi tentang SQL Deadlock. Jelaskan setiap baris code yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Di sini yang pertama include iostream ini adalah header file yang menyediakan fungsi-fungsi input. Yang kedua include mutex ini adalah header file untuk menyediakan mutex untuk mengatur akses ke bagian code yang kritis. Selanjutnya adalah include thread ini adalah header file untuk menyediakan fungsi-fungsi untuk mengelola thread. Yang selanjutnya stdmutex A dan stdmutex B di sini adalah deklarasi dua mutex yang akan digunakan dalam contoh deadlock ini. Void thread di sini adalah dua fungsi yang akan dijalankan oleh dua thread yang berbeda. Mutex A.log dan B adalah thread A dan thread B yang mencoba mengunci mutex A dan mutex B masing-masing. Ya, std.thread di sini adalah thread A dan thread B tidur selama 1 detik untuk mensimulasikan adanya aktivitas lain yang membutuhkan waktu. Selanjutnya mutex A unlock di sini, mutex A unlock dan mutex B unlock di sini setelah selesai menggunakan mutex thread A dan thread B membuka kunci pada mutex A dan mutex B masing-masing. Selanjutnya di sini ada integer main. Di sini adalah fungsi utama program. Selanjutnya std thread
T1 dan T2 adalah membuat dua thread, satu untuk menjalankan fungsi thread A dan satu untuk menjalankan fungsi thread B. T1 join dan T2 join di sini ada untuk menunggu kedua thread selesai. Selanjutnya adalah return 0. Di sini adalah mengembalikan nilai 0 untuk menandakan program berjalan dengan sukses. Berikut adalah hasil yang akan ditampilkan. Selanjutnya, di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan topologi Cartesian dalam implementasi virtual topologi. Dalam konteks implementasi virtual topologi pada sistem paralel dengan menggunakan MPI Message Passing Interface, topologi Cartesian mengacu pada struktur organisasi virtual yang terdiri dari grid atau matriks multidimensi. Topologi ini memungkinkan proses-proses paralel di dalam sistem untuk berkomunikasi dengan tetangga-tetangga mereka dalam grid tersebut. Dalam topologi Cartesian, setiap proses paralel diberikan koordinat unik dalam grid multidimensi. Koordinat ini mencerminkan posisi relatif proses dalam grid dan digunakan untuk mengidentifikasi tetangga-tetangga yang terkait. Misalnya, jika kita memiliki topologi Cartesian 2D, setiap proses akan diberikan koordinat x, y, di mana x adalah indeks baris dan y adalah indeks kolom dalam grid. Sekian dari saya. Terima kasih.